Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ta'lim sambil menunggu tibanya waktu salat berikutnya. Ini Nabi SAW sekali lagi menyebutnya jihad, ya, sambil menunggu tiba waktu salat berikutnya, sebelumnya salat berjamaah, sebelumnya lagi wudhu secara sempurna. Nabi SAW menyebutnya dengan jihad, ya. Apalagi sambil ta'lim, maka berkumpul keutamaan di atas keutamaan. Cuma banyak pada nggak tahu, jadinya ya mungkin mendingan langsung balik aja, gitu ya. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada malam Sabtu kita mempelajari tafsir sedikit-sedikit saja, ya, supaya kandungan atau isi Al-Quran semakin jelas bagi kita, sehingga kita bisa mengamalkan dalam keseharian kita, yang memang untuk inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yakni agar menjadi pedoman hidup. Gimana akan jadi pedoman hidup kalau kita nggak paham isinya? Sebagian saudara-saudara kita paham bahwa memang Al-Quran adalah petunjuk dan pedoman hidup, cuma mereka nggak ada usaha untuk mempelajari lebih lanjut kandungan Al-Quran. Gimana bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari kalau kita tidak paham Al-Quran, gitu ya. Maka belajar tafsir itu maksudnya adalah supaya petunjuk itu semakin jelas, sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ibarat kita misalnya membeli barang, kemudian ada petunjuk penggunaan barang tersebut. Bahasanya bukan bahasa kita, bahasa Cina misalnya, bahasa Inggris misalnya, bahasa apa misalnya, ya macam-macam, gitu ya. Nah, kira-kira bisa nggak kita mengikuti aturan yang ada di situ? Yang ada kita hanya melihat orang lain cara menggunakannya, kita nggak paham. Jadi kita nggak tahu cara supaya menggunakannya secara aman, ya, menggunakannya dengan baik, bisa awet sampai bertahun-tahun, ya. Nah, seperti itu gambarannya, seakan-akan seperti itu. Ya, kalau kita ingin Al-Quran bisa jadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, mau nggak mau kita harus paham, gitu. Maka belajar tafsir memiliki keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar. Baik, seperti biasa, insya Allah kita setiap ayat per ayat kita baca dulu, baru kita kaji tafsirnya. Saya bacakan dulu. Kalau dari tengah nggak apa-apa, kita ta'awudz saja terus langsung ke ayat. Cuma kalau dari awal ayat baru kita baca basmalah. Saya akan bacakan, silahkan setelah itu diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sedikit samar diikhfakan, yunfiqun, gitu. Baik, cukup satu ayat dulu ya. Karena nggak tahu bisa selesai tidak.
Baik, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat sebelumnya bahwa Al-Qur'an ini ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita perhatikan di ayat ini Allah terangkan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di surah Al-Baqarah juga ayat 285 kalau tidak salah, Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Ini enggak bertentangan. Ya, enggak bertentangan. Kan di surah Al-Baqarah 285 Allah katakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi seluruh manusia Al-Qur'an itu. Tapi kenapa di sini Allah sebutkan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Ulama menerangkan ya bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Cuma yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup cuma orang-orang yang bertakwa. Orang-orang kafir ya nggak mau jadikan petunjuk, akhirnya mereka tersesat. Ya, orang-orang yang bertakwalah yang mau menjadikannya sebagai petunjuk, maka Allah khususkan hudal lil muttaqin di ayat ini. Sebenarnya Allah turunkan buat petunjuk seluruh manusia, ya supaya mereka nggak sesat, nggak salah jalan, supaya mereka kenal Allah, tahu tujuan mereka diciptakan, tahu mana jalan yang harus mereka tempuh. Cuma yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, cuma orang-orang yang bertakwa, itu maksudnya. Kenapa kok di sini orang yang bertakwa? Di ayat lain Allah katakan petunjuk seluruh manusia. Itu maksudnya. Nah, siapakah orang yang bertakwa itu? Allah rincikan. Ya, nih apa namanya ciri-ciri orang yang bertakwa. Yaitu kata Allah, alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan iman? Ya. Iman ya, secara bahasa adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa atau pembenaran di hati yang membuahkan ketundukan di lisan dan pada anggota badan. Ya. Jadi intinya adalah iman adalah ya pembenaran ya dari hati, kemudian diucapkan ya di lisan, dan kemudian diamalkan oleh anggota badan. Ya, itu iman kalau secara istilah. Ya. Jadi kalau secara bahasa iman artinya pembenaran, keyakinan, tapi secara istilah, ya ini saya perjelas lagi. Secara bahasa, iman secara bahasa artinya pembenaran. Ya. Secara istilah iman, lebih jelasnya adalah iman adalah ya pembenaran di hati. Ini saya supaya lebih jelas, pengakuan di lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Bisa juga diartikan, ini supaya jelas saja. Dengan ya baru nyambung. Secara istilah iman adalah pembenaran di hati. Ya, cuma nggak cukup. Ya, harus dibuktikan dengan lisan juga. Misalnya apa? Abu Thalib itu yakin bahwa keponakannya, siapa keponakannya? Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul. Banyak dia tahu. Pernah lagi sewaktu remaja, Nabi kita Muhammad SAW diajak untuk berdagang kemana? Ke Syam. Tetapi sampai di Syam ada di sana istilahnya ulama Yahudi, pendeta, rahib, pokoknya dari kalangan Yahudi. Dia menyaksikan pada diri Nabi Muhammad SAW ini ada ciri-ciri kenabian. Ya, ada ciri-ciri kenabian yang telah dia pelajari dari kitab Taurat. Wah, kalau sampai ke Syam di sana banyak orang-orang Yahudi, bisa-bisa mereka nyakitin. Maka disarankan kepada Abu Thalib bawa pulang. Ini pada anak ini ada ciri-ciri kenabian. Khawatirnya sampai ke Syam, kemudian karena orang Yahudi itu
mereka nggak sopan sama para nabi, disakiti, diganggu, ya disuruh pulang. Namanya pendeta itu Buhairo, udah bawa pulang aja, kayak gitu ya. Nah, Abu Thalib dari situ tahu ini keponakannya betul-betul akan jadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah Abu Thalib kemudian masuk Islam? Enggak. Karena enggak mau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena gengsi. Ya, enggak enak sama kaumnya. Ya, kaumnya pada di atas kekafiran. Ketika mau meninggal dunia, ya namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya, ya, dan yang selama ini mencukupi kebutuhannya, membesarkannya setelah Abdul Muthalib wafat pada usia 8 tahun kan Abdul Muthalib wafat, ya kan. Sebenarnya kan diasuh sama ibunya Aminah, ya, setelah sebelumnya diasuh sama Halimah As-Sa'diyah disusui, ya, kemudian diambil alih oleh ibunya Aminah. Ketika usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, Aminah meninggal dunia, kemudian diambil sama kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ketika usia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal. Ya, akhirnya diasuh sama pamannya, yakni Abu Thalib. Nah, pamannya ya setelahnya, ya, karena ini kan keponakan, ya, dan ayahnya Nabi Muhammad SAW Abdullah ya saudaraan, jadi nganggap seperti anaknya sendiri, ya, pokoknya setelahnya seperti anaknya sendirilah, ya, dianggap. Nah, dan Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Thalib seakan seperti ayahnya sendiri, pengganti ayahnya yang sudah meninggal. Makanya ketika Nabi SAW sudah besar, beliau ingin balas budi kepada Abu Thalib. Diambillah anak Abu Thalib, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib, diasuh sama Nabi Muhammad SAW, balik ngasuh gitu, ya. Makanya setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Ali bin Abi Thalib masuk Islam dalam keadaan masih kecil, masih kanak-kanak, karena di bawah asuhan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu ceritanya. Nah, sebagai balas budi, di akhir istilahnya dakwah Nabi SAW di Mekah, ya, setelah sekian beliau berdakwah di Mekah, beliau istilahnya sedikit, istilahnya banyak diganggu, tapi yang belain siapa? Abu Thalib. Dibelain terus oleh Abu Thalib, ya, jangan nyakiti keponakannya, ya. Di tahun tersebut Nabi SAW ketika akan meninggal dunia Abu Thalib, Nabi SAW saking ingin balas budinya kepada pamannya mengatakan, ya ammi, wahai ayah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah agar saya bisa bela engkau di hadapan Allah. Kata, di situ hadir paman-paman yang lain, saudara kerabat-kerabat yang lain, bilang kepada Abu Thalib, atargob an millati Abdul Muthalib, apa kamu nggak suka dengan agama Abdul Muthalib? Ya gitu. Akhirnya karena nggak enak sama kerabat-kerabatnya dan teman-temannya, kata Abu Thalib, ala millati Abdul Muthalib, dan meninggal dia dalam keadaan di atas agama, ya, Abdul Muthalib, ya, di atas agama musyrik, yang masih musyrik, ya. Akhirnya Nabi SAW sangat sedih sekali karena pamannya meninggal dalam keadaan, ya, tidak di atas Islam, ya. Akhirnya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa menunjuki orang yang engkau cintai, tapi Allah yang kasih petunjuk kepada orang yang siapa yang dia kehendaki. Nah, Abu Thalib, ya, karena Nabi SAW sering membela Nabi SAW, maka beliau minta izin kepada Allah. Nabi kita SAW minta izin kepada Allah agar bisa memberikan syafaat buat Abu Thalib. Tapi nggak bisa dikeluarkan dari surga, dari neraka, karena ya orang kafir haram masuk surga. Cuma diringankan azabnya. Apa diringankan azabnya? Pada hari kiamat nanti dia ditempatkan di neraka, cuma dikasih sendal dari api, ya, dan sampai otaknya mendidih. Padahal cuma dikasih sendal dari api saja, otaknya mendidih. Dia mengira dialah orang yang paling pedih azabnya, paling keras siksanya, padahal dia paling ringan. Itu Abu Thalib mendapat syafaat Nabi SAW, cuma dikasih sendal dari api, langsung mendidih otaknya, ya, saking panasnya neraka, ya. Nah itu. Nah, maka nggak cukup hanya yakin ada orang non Muslim, yes, memang Islam agama yang benar, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Orang Yahudi aja ngakui
tapi nggak mau mengucapkan syahadat belum dikatakan muslim, harus mengucapkan syahadat. Itu maksud pengakuan harus ditambahkan dengan pengakuan di lisan dan pengamalan dengan pembuktian gitu ya, dengan anggota badan. Bisa juga diartikan kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa atau pembenaran di hati yang membuahkan ketundukan di lisan dengan ikrar pengakuan dan pada anggota badan dengan adanya sikap dan pengamalan. Sama aja. Tanda-tanda adanya iman adalah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh iman. Jadi orang ngaku beriman tapi nggak sholat, mana keimanannya? Gitu. Harus dibuktikan. Apa buktinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya. Itu maksudnya. Ini saya perjelas di sini dengan pengakuan ikrar, pengakuan di lisan seperti mengucapkan, ya. Di sini aja deh supaya seperti mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah gitu ya. Menurut Imam Al-Baghawi, salah seorang mufassir, ya, beliau mengatakan kata iman itu diambil dari kata aman. Iman dan aman itu ada kedekatan kata. Sama-sama dari bahasa Arab ya, iman, aman. Orang beriman disebut mukmin karena hakikatnya dia telah mengamankan dirinya dari azab Allah. Ya. Jadi iman dengan aman itu orang yang beriman akan aman gitu. Enggak beriman enggak aman gitu aja ya, bisa juga. Ya. Dan Allah juga Al-Mu'min. Nama di antara Asmaul Husna kan Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min? Yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Ya. Dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya tambahkan di sini. Kurang N. Nah. Jadi Allah punya nama Al-Mu'min. Artinya adalah yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya dari siksanya. Gitu. Nah, kata seorang ulama bernama Ibnu Rajab, beliau mengatakan, ketika iman menancap dalam hati, maka seluruh anggota badan bangkit untuk mengerjakan amal soleh, dan lisan pun terdorong untuk berkata yang baik. Ini konsekuensi keimanan. Ya. Keimanan itu punya athar, pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dengan cara apa? Dia mengerjakan konsekuensi keimanan. Sholat misalnya, lisannya pun dia berusaha untuk ya tidak mengerjakan yang bertentangan dengan keimanan atau dapat merusak keimanan. Gitu ya. Baik, itu iman. Iman itu kepada siapa? Di antaranya adalah yu'minuna bil ghaib, kepada yang ghaib. Apa yang dimaksud dengan ghaib? Ya. Ghaib adalah ya yang tidak ditangkap oleh panca indera, nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa diraba, ya, dan sebagainya. Ya. Percaya yang gaib maksudnya adalah percaya adanya yang maujud, yang ada, ya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia yakin akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dia tidak melihatnya, karena ada banyak buktinya. Firman ini, Al-Quran adalah firman Allah. Kira-kira secara akal mungkinkah ada perkataan cuma nggak ada yang berkata? Kan nggak mungkin. Ya, ada tulisan ini. Kira-kira kita benarkan nggak kalau itu ada sendiri tanpa ada yang nulis? Enggak. Gitu. Adanya firman menunjukkan ada yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan itu adalah sudah wajib secara akal harus seperti itu. Maka orang-orang komunis atau ateis yang ingkar kepada adanya Tuhan itu bertentangan dengan akal sehatnya. Karena seakan-akan dia membenarkan barang-barang ini semua ada dengan sendirinya. AC, kemudian lampu, ya, kemudian ya ini laptop, HP, ya. Itu seakan-akan mereka maksakan itu semua ada dengan sendirinya hanya karena satu alasan. Mereka tidak melihat kapan barang-barang tersebut dibuat. Tiba-tiba ada di hadapan mereka. Padahal ya tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, hanya karena tidak
mengetahui proses dan kapan diciptakan. Sebagaimana barang-barang yang ada di sekitar kita, AC, lampu, laptop, HP, nggak bisa dijadikan alasan. Hanya karena kita tidak melihat kapan dibuat, lalu kita katakan itu ada dengan sendirinya. Nggak mungkin kan secara akal, pasti ada ya kapan diciptakan, kapan dibuat nih barang-barang ini. Ya cuma ya karena kita nggak hadir ketika itu. Demikian pula alam semesta, langit, bumi, ya beserta segala isinya, langit, matahari, bulan, nggak bisa jadikan alasan hanya karena kita tidak melihat proses penciptanya kita katakan ada dengan sendirinya. Nggak bisa dijadikan alasan. Sama seperti ini juga, nggak bisa dijadikan alasan hanya karena kita tidak melihat kapan dibuatnya laptop, HP, lampu, AC, kita katakan ada dengan sendirinya. Nggak bisa dijadikan alasan, gitu ya. Nah, ada beriman kepada yang gaib, ya itu diantaranya adalah seperti akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikat, hari akhirat, ya surga dan neraka, meskipun kita tidak melihatnya, ya. Dan kenapa kok beriman itu kepada yang gaib? Ya. Jawabnya adalah karena kalau beriman kepada sesuatu yang disaksikan atau dirasakan panca indera, tidak dapat membedakan mana muslim dan mana kafir, mana mukmin dan mana kafir. Orang muslim dan mukmin dia beriman akan adanya hal-hal tadi. Orang kafir nggak beriman. Ini yang membedakan, gitu ya, membedakan. Maka orang mukmin mereka beriman kepada semua yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, baik mereka menyaksikannya atau tidak, ya, mereka beriman. Selama Allah katakan demikian, dia beriman. Allah katakan ada kebangkitan, ada pembalasan terhadap amal, ada penimbangan amalan, ada hisab, surga, neraka, kita beriman. Ya, meskipun kita belum menyaksikannya. Ya. Demikian pula beriman kepada semua yang dikhabarkan, diberitakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita belum memahami, ya. Dan baik dijangkau oleh akal kita maupun tidak, belum nyampe, kita tetap beriman. Nggak boleh kita tolak apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Nah, ini orang beriman. Ada perkataan seorang ulama bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya perkara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jelas. Maksudnya ajaran beliau sangat jelas, ya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, sangat jelas kebenarannya bagi orang yang melihatnya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tidak ada keimanan yang diimani oleh seorang yang lebih utama daripada keimanan kepada yang gaib. Jadi beriman kepada yang gaib adalah beriman yang sangat utama. Disinilah terletak diuji mana yang beriman dan mana yang tidak. Nah sekarang, tadi kan termasuk beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan dari seorang ulama bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah menutup mata manusia dari melihatnya ketika di dunia adalah sebagai bentuk rahmat. Oh, di akhirat nanti Allah katakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Manusia dapat melihat Allah di akhirat di surga, tapi di dunia nggak bisa. Kenapa? Kok di dunia manusia nggak melihat? Kata beliau, ini sebagai rahmat buat manusia. Karena kalau sekiranya ya dia dapat terlihat di dunia oleh makhluk-makhluk yang fana, tentu mereka akan hancur. Dan mata kita nggak siap untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mata tersebut diciptakan untuk fana yang tidak siap menerima cahaya kekekalan. Akan tapi pada hari kiamat mata siap menerima kekekalan sehingga ia dapat melihat cahaya kekekalan. Maksudnya apa? Kita makhluk yang lemah, yang nggak kekal abadi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kekal. Ya. Nah, dan dalam hadis juga diterangkan Allah Subhanahu wa taala ya hijabnya, tabirnya itu adalah cahaya. Dalam riwayat lain api yang kalau seandainya disingkap tentu kebakar makhluk yang ada di hadapannya. Nggak siap. Fisik kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak dikasih lihat, nggak kuat kita untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, dalam hadis diterangkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yanam. Sungguhnya Allah azza wa jalla tidak tidur. Wa la yanbaghi lahu ayyanam, dan tidak patut baginya untuk tidur. Ya, kalau seandainya tidur, alam semesta ini yang bisa berantakan. Kita megang begini tidur, jatuh enggak? Jatuh. Dan secara akal seperti itu, ya.
diangkatnya oleh Allah kepada Allah amalan di malam hari sebelum amalan di siang hari, dan amalan di siang hari sebelum amalan di malam hari. Hijabnya adalah cahaya. Dan berat Abu Bakar disebutkan hijabnya adalah api, yang seandainya jika hijab itu disingkap, tentu cahaya wajahnya akan membakar seluruh makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Ya, kata Nabi SAW seperti itu. Kalau seandainya disingkap hijab itu akan terbakar, nggak siap fisik kita, karena fisik kita lemah. Tapi di akhirat, di surga, Allah jadikan fisik kita itu, ya semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, ya amin. Jadikan fisiknya kekal, ya nggak hancur, kuat, sehingga ketika dibuka tabir kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan tertinggi penghuni surga. Ya, hadisnya jelas, ayatnya jelas. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang berbuat baik di dunia ini ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Tambahannya kata ulama adalah dapat melihat wajah Allah. Cuma jangan kita di dunia membayangkan kayak gimana, nggak bisa. Ya, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingin melihat Allah nggak kuat, pingsan, betul. Kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kan sebelum Nabi Musa AS minta kepada Allah, ya Allah, ya tunjukkanlah diri Engkau kepadaku. Ya, maka kata Allah, undur ilal jabal, lihat gunung. Ya, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ya ketika Allah hendak menampakkan dirinya ke gunung, hancur. Apalagi fisik kita yang lemah, gunung aja hancur gitu ya kan. Nah itu saking nggak siapnya, lemahnya diri kita, belum bisa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanti cuma kalau pada hari kiamat, ketika fisik kita udah sempurna, kekal, ya kuat, baru bisa dibuka tabir, kita nggak terbakar, kita nggak hancur. Nah emang seperti itu maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis begitu menerangkan. Ya. Gunung aja yang kuat hancur. Gunung mau coba nahan ketika Allah hendak menampakkan, hancur. Dan Nabi Musa sampai terpental, pingsan gitu ya, saking nggak kuatnya. Nah itu hikmah kenapa nggak dikasih lihat, nggak siap wajah fisik kita. Ya, sedikit lagi, wa yuqimunas shalah. Ya, sifat orang yang bertakwa yang kedua adalah mendirikan salat. Ya, ini di samping beriman kepada yang gaib, mereka buktikan dengan mendirikan salat. Ya, salat menurut bahasa artinya doa, tapi secara istilah adalah ibadah yang sudah kita kenal, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Dan salat merupakan bukti dari kita mengabdi beribadah kepada Allah, yang untuk inilah kita diciptakan di dunia. Enggak salat udah enggak mengabdi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayatnya berbunyi mendirikan. Mendirikan itu berbeda dengan melaksanakan. Kalau melaksanakan mungkin sekedar ya sholat biasa, tapi kalau mendirikan ada hal lain yang dia harus kerjakan, ya, yaitu dia menunaikannya dengan benar dan teratur, dia lengkapi dengan syarat-syarat, rukun, adab-adabnya, ya, baik lahir maupun batin. Dia pun perhatikan kekhusyuan. Lahiriah dia perhatikan syarat. Syarat itu sebelum masuk ke dalam sholat dia kerjakan apa, suci dari hadas kecil, hadas besar, menutup aurat, menghadap kiblat. Rukun itu yang harus dilakukan dalam sholat, takbiratul ihram, baca suratul fatihah, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya, tasyahud. Kemudian sunah-sunah, ya misalnya baca surah lain setelah al-fatihah, kemudian membaca doa istiftah, dan seterusnya, lebih sempurna. Di samping ini dianjurkan juga khusyuk. Hal yang perlu dia dirikan juga. Khusyuk itu hadirnya hati, nggak kemana-mana pikirannya, ya, dan diamnya anggota badan. Apakah khusyuk ini hukumnya wajib? Ulama hanya menerangkan disyariatkan. Wajibnya hanya sekali. Maksudnya apa? Harus ada meskipun cuma sebentar. Karena secara praktek kita susah dari awal takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk. Secara praktek kenyataan ya, ada di antara kita yang fokus dari awal takbir sampai salam, nggak ingat di luar sholat, hanya fokus sholat. Rata-rata kepikiran kemana-mana, balik lagi. Kemudian Rasulullah SAW tidak mengatakan itu batal, nggak batal sholatnya. Tapi ulama menerangkan itu hanya mengurangi pahala saja. Yang tadinya sempurna jadi berkurang. Kalau kita nggak khusyuk. Makanya kata Nabi SAW, innal abda
Layan sorif, sebenarnya seorang hamba ketika selesai sholat, wa ma kutiba lahu min sholatihi, dia hanya mendapatkan sholatnya ada yang hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Itu pun udah besar. Ulama menerangkan kok bisa dapatnya sedikit, dipengaruhi oleh kekhusyuan. Semakin kurang fokusnya, semakin berkurang pahalanya. Batal sih enggak, tapi kurang pahalanya. Itu yang tepat gitu. Nah, itu maksud khusyuk. Nah, kalau seorang lahiriahnya dia sudah kerjakan syarat rukun, adab-adab, ditambah khusyuk juga, ini punya pengaruh dahsyat dalam kehidupan sehari-hari. Apa pengaruhnya? Mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pertanyaan, kok kenapa ada orang yang sholat tapi masih terus maksiat? Istilahnya sholat terus maksiat jalan, STMJ. Kenapa? Jawabnya, dia baru sekedar melaksanakan, belum mendirikan. Kalau dia betul-betul mendirikan, lahiriahnya dia kerjakan syarat, rukun, adab-adab dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian batinnya dia pun berusaha untuk khusyuk, hadirnya hati, diamnya anggota badan, berusaha untuk maksimal. Maka punya pengaruh dahsyat, membuat seorang mikir 1000 kali kalau ingin berbuat maksiat, terutama maksiat-maksiat besar. Ya. Terutama dosa-dosa besar, dia mikir 10.000 kali untuk melakukannya. Karena sholat itu punya pengaruh dahsyat. Nah itu. Nah, sholat yang seperti inilah yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah ini ya, intinya seperti itu ya. Sedikit lagi ya, tanggung sampai saatnya ya. Wa yunfiquna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahi sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. 21 kita lihat ya. Rezeki adalah segala yang dapat diambil manfaatnya. Menafkahkan sebagian rezeki, yakni memberikan sebagian dari harta yang Allah kasih kepada kita. Kalau kita perhatikan ya, yang Allah minta sebagian itu bukan sebagian setengah, bukan, sedikit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami berikan mereka rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Allah tidak mengatakan mereka menginfakkan semua, separuh, tidak, tapi sedikit dari rezeki yang Allah berikan ya. Jadi tidak memadorotkan mereka dan tidak membebani ya. Makanya zakat misalnya kita perhatikan, ketika harta kita telah mencapai nisab itu ukuran wajib zakat. Kira-kira kalau diemaskan 80 gram emas, 85 gram emas. Kalau 1 gramnya berapa? 1 juta, tinggal dikali 85 juta, itu baru dianggap kena zakat. Nah, yang dikeluarkan apakah separuhnya? Enggak. Seperempatnya enggak. Sepertiganya enggak. Cuma 1/40 dibagi 40, berapa tuh jadinya? Sedikit. Kali cuma berapa? Nih kita hitung kalkulator. Supaya lebih jelas. 85 juta dibagi 40, 2,5% ini kan sama aja. 40 yang dikeluarkan cuma berapa? 2.125.000. Separuh? Enggak sampai separuh. Seperempat juga enggak sampai. Kecil, 2.125.000. Ini pun setelah berlalu haul setahun dalam hitungan hijriyah baru dikeluarkan. Kecil, 85 juta dikeluarkan 2.100.000. Dikeluarin, betul. Cuma ini kalau setelah yang 85 juta ini setelah dikurangi utang dan kebutuhan sehari-hari. Kalau ternyata punya utang ya 30 juta, ya berarti nggak sampai kan 85 juta. Dikurang dengan kebutuhan sehari-hari, dia harus beli ini, beli gas, kemudian buat nyekolahin anak. Saya yakin nggak sampai kalau sekarang ke rata-rata kita. Ini yang sudah dikurangi kebutuhan sehari-hari, ternyata masih ada segini, baru kena setelah berlalu setahun sekali. Sedikit. Setelahnya bersihnya gitu. Dan menginfakkan itu mencakup pengeluaran yang wajib, yaitu zakat, menafkahi anak dan istri ya. Ini hukumnya wajib ya. Kerabat seperti orang tua ya, kalau orang tua sudah nggak sanggup
kita menafkahi gitu ya, dan kepada budak kalau kita punya budak gitu. Sedangkan yang sunnah ya adalah semua jalan kebaikan untuk pembangunan masjid, renovasi, kemudian juga untuk anak santunan anak yatim, orang miskin ya, dan semua jalan kebahagiaan. Kata-kata sebagian rezeki menunjukkan bahwa yang Allah inginkan hanyalah sedikit. Tadi kan cuma dibagi 40, cuma 2,5%, sedikit ya. Sehingga tidak merugikan atau membuat ekonomi kita berantakan, enggak. Dan dipakainya kata-kata rezeki untuk mengingatkan bahwa harta yang ada pada kita merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki untuk disyukuri ya, dengan cara menyisihkan sebagiannya berbagi bersama saudara-saudara kita yang tidak mampu ya. Dan kenapa sholat dan zakat sering disebutkan secara bersamaan? Karena dengan sholat hubungan kita baik kepada Allah, dan dengan zakat hubungan kita dengan orang lain menjadi baik, sehingga hubungan kepada semua pihak menjadi baik. Oleh karena itu di sini tanda kebaikan dan kebaikan seorang adalah bersikap ikhlas kepada Allah dan berusaha memberikan manfaat kepada manusia. Kebalikannya, tanda ruginya adalah ketika tidak adanya kedua sikap ini, enggak beribadah kepada Allah dan enggak berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Baik, alhamdulillah ini ciri orang yang bertakwa ya. Hubungannya dengan Allah baik, dengan sholat, beriman kepada yang gaib, dan kepada manusia hubungannya baik juga dengan menafkahi. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari, satu ayat aja ya, soalnya ya panjang ya pembahasannya gitu. Yang penting sedikit-sedikit kita paham, oh ciri orang bertakwa itu beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang nggak kelihatan, dan ini ujian dia mau beriman atau enggak. Orang bertakwa beriman, orang kafir nggak beriman. Ini yang bedakan. Mendirikan sholat, oh berarti bukan sekedar melaksanakan, tapi lahiriah dan batiniah dia kerjakan, syarat rukun dan adab-adab ditambah dengan khusyuk. Inilah yang punya pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hartanya kalau sudah mencapai nisab dia keluarkan. Kalau belum mencapai bagaimana? Boleh sedekah biasa, tapi nggak ada patokan dan nggak wajib hukumnya. Hukumnya sunnah. Nggak ada aturan dia harus keluarkan. Ya kan yang wajib zakat. Adapun sedekah kepada ya istilahnya di luar zakat itu hukumnya sunnah. Kecuali kalau kepada keluarga wajib nafkahi. Gitu. Jelas Pak ya? Sampai di sini mungkin bisa kita pelajari. Karena waktu Isya ya, jadi mungkin gak ada pertanyaan ya. Cukup mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami sedikit-sedikit satu ayat, tapi insya Allah kita rutin, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.